jemaat Tuhan. Selamat datang di ibadah online GSCA CWS Kelapa Gading hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Budi Setiawan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu. Saat ini kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kesehatan yang Engkau berikan bagi kami, untuk perlindungan dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya kami mau memulai dan untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati dan mengurapi ibadah online kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. You are worthy to be praised, oh God. Oh Jesus, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great, how great. Oh, oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
besar maha agung, Kaulah penulis hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku, dalam namamu terus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, selamatkan jiwaku. Di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku, dalam namamu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Oh, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Oh, oh, oh. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, ditinggikan, diagungkan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan
dan luhur berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, amin saudara-saudara. Dialah yang menuntun kita sampai hari ini, dan Yesus membuat kita kuat dan tangguh, bukan hanya untuk bertahan di masa sulit, tetapi juga saudara-saudara untuk menaklukkan kesulitan, dan mengubah kesulitan menjadi kesempatan untuk naik lebih tinggi, lebih berkembang, dan lebih indah di mata Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa meminta tuntunannya. Bapa, kami berdoa supaya Engkau memberkati firman yang akan kami dengarkan ini. Urapi kami semua, baik yang berbicara dan maupun yang mendengarkan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita akan melihat dari firman Allah tentang bagaimana keputusan sulit harus kita tangani. Saudara-saudara, Yesus berkali-kali dalam situasi sulit dia ada dan diposisikan. Dan ia mengatakan bahwa yang paling penting adalah kita mendengar Bapa mau apa dengan situasi itu. Dan itu sebabnya saudara-saudara, ia mendahului keputusan-keputusan penting itu dengan doa. Misalnya, Anda bisa melihat ketika ia akan memilih para murid. Ya, di dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat 12-13. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Saudara-saudara, mungkin saudara lihat itu waktu dia sedang akan memilih para murid. Atau setelah ia mendengar Yohanes Pembaptis dibunuh juga oleh Herodes. Saudara-saudara, Matius pasal yang ke-14, 12-13. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Saudara tahu kemana dia akan pergi? Saudara tahu untuk maksud apa dia pergi? Yaitu untuk berdoa. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Atau saudara mungkin bisa lihat juga waktu dia akan disalibkan. Matius 26 ayat 39 yang berkata, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Saudara-saudara, doa adalah pintu pertama yang harus kita lewati saat akan memutuskan hal-hal penting. Tetapi ada beda hari ini di antara kita orang percaya dengan orang Yahudi dalam soal doa. Jika orang Yahudi ditanya apakah mereka berdoa, mereka akan menjawab tentu saja mereka berdoa. Tetapi mereka berdoa dengan menggunakan buku petunjuk doa. Nah, saudara-saudara, apakah mereka berdoa secara pribadi yang ditujukan kepada Allah? Mereka mungkin akan menjawab tidak. Mereka berdoa sebenarnya secara liturgis. Ya, mereka sebenarnya juga punya banyak contoh sih di dalam Alkitab tentang pergumulan dari tokoh-tokoh yang disertai dengan doa. Ya, misalnya saudara-saudara di dalam kitab Esther. Esther atau yang nama aslinya adalah Hadassa, saudara-saudara, Mordekai dan Hadassa atau Esther adalah sepupuan, ya. Dan di dalam kitab Esther itu tidak ada sebutan Allah loh, ya. Tetapi praktek di dalamnya itu sangat rohani sekali. Nah, kitab Esther atau Esther yang berarti bintang, saudara-saudara, yang tidak memiliki sebutan Allah, doa, bait suci, atau menjaga diri dari makanan-makanan yang haram dan sebagainya. Kitab yang paling sekuler di dalam Perjanjian Lama. Tetapi hanya kitab ini yang menceritakan tentang asal-usul dari perayaan baru yang mereka jalankan sampai hari ini, yaitu Hari Raya Purim, yang diteruskan dari generasi ke generasi. Sekalipun kita tidak akan temukan satupun petunjuk Allah
untuk merayakan hari raya khusus tersebut sebagai perintahnya langsung. Nah, peringatan hari raya Purim adalah benar-benar baru, ya, berasal atau muncul di Persia ketika orang-orang Yahudi berada di diaspora di Persia, dan kemudian dimasukkan menjadi kebiasaan baru Israel sampai kepada hari ini. Ester pasal yang ke-9 ayat 26 sampai 28, saudara-saudara, dikatakan begini, oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim, menurut kata pur, oleh sebab itu jugalah, yakni karena seluruh isi surat itu dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu dan apa yang dialami mereka. Dan orang Yahudi, ayat 27 saudara perhatikan, orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunannya dan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka, bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun menurut yang dituliskan tentang itu dan pada waktu yang ditentukan. Ayat 28, dan bahwa hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kota, sehingga hari-hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi dan peringatannya tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka. Saudara-saudara, kitab ini atau kitab Ester ini punya tema yang sangat serius, isinya sangat serius sekali karena ini menyangkut keselamatan mereka sebagai sebuah bangsa. Tetapi isinya boleh dibilang banyak juga candanya atau kejadian lucunya. Sampai-sampai saudara-saudara, Martin Luther sendiri agak ragu-ragu apakah kitab ini harus dimasukkan ke dalam kitab Kristen atau tidak. Dan sekali lagi saudara-saudara, bahwa semuanya ini terjadi pada masa lalu di sebuah tempat yang disebut sebagai kerajaan Persia yang sekarang adalah Iran. Dan Iran memiliki komunitas Yahudi hari ini terbesar di luar Israel. Mereka yang dilahirkan di Persia pada zaman Ester turun-temurun tinggal di sana. Dan setelah itu semua terjadi setelah pusat ibu kota penguasa berpindah dari Babilonia ke Persia. Dan Raja Ahasveros atau Xerxes I dalam film yang sangat terkenal, The 300, saudara-saudara barangkali saudara ingat saat dia mengalahkan Romawi, pada tahun-tahun itulah Ester mendampinginya sebagai ratu. Saudara-saudara, Mazmur 154 ayat yang keempat, angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Hari raya Purim menjadi hari raya yang sangat penting di kalangan orang Yahudi. Karena keselamatan yang Allah tunjukkan kepada mereka, saudara-saudara. Dan pengalaman traumatik sebuah bangsa, seperti apa yang terjadi atau dialami oleh orang-orang Israel, tidak akan pernah bisa dilupakan. Pengalaman traumatik dalam hidup kita dan hidup saya dan saudara, diizinkan oleh Allah, saudara-saudara, terjadi untuk menanamkan sesuatu yang tidak akan mudah kita lupakan seumur hidup kita. Misalnya, lolos dari maut, lolos dari sakit berat, anak diselamatkan dari bahaya, dan sebagainya. Saudara-saudara, banyak kejadian traumatik dan Allah memaksudkan supaya kita tidak melupakan perbuatan tangannya. Dan kitab Ester dituliskan sewaktu orang-orang sudah mulai kembali ke tanah perjanjian untuk membangun kembali baik bait suci maupun tembok Yerusalem. Sedangkan orang-orang seperti Ester dan Mordekai tetap berada di Persia yang kata firman Tuhan di Puri Susan. Dan kitab ini dituliskan saudara-saudara untuk menjadi contoh bagaimana mereka bertahan sebagai sebuah bangsa di masa sulit. Bayangkan saudara-saudara, mereka harus bersehati, mereka harus membela kepentingan bangsa saat mereka terpisah dari tanah perjanjian dan mereka mengalami social distancing dari bait suci dan sekali lagi berada di tanah orang. Ya, dalam satu dua hal, saudara-saudara, Mordekai bisa kita bayangkan dan gambarkan sebagai Kristus sendiri yang menjadi penyelamat umat Allah, yang memberi hikmat, bahkan sampai menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara, Tuhan menuntun bangsa Israel di diaspora bahwa mereka bisa bertahan hidup dan bukan hanya bertahan loh, tapi juga bisa berhasil. Amin, saudara-saudara ya. Tuhan juga akan menunjukkan kepada kita bahwa kita bisa melewati masa pandemi ini. Dan masa pandemi ini tidak akan menenggelamkan saudara dan saya. Kalau hikmat Allah kita pakai, maka kita akan bangkit
dan menang. Saudara dan saya akan bangkit dan menang. Kita akan melewatinya dengan kemenangan Tuhan. Dan kita bisa melewatinya bahkan mendapatkan manfaat yang sangat besar dari semua peristiwa ini. Anda bisa lihat, saudara-saudara, berbagai peristiwa kebetulan yang sebenarnya jalan Tuhan melalui kitab ini. Ya, yang saya sebut sebagai the logic of coincidence. Saudara-saudara, kitab Esther pasal yang keempat ayat 14. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Nah, saudara-saudara, itu yang dikatakan oleh Mordekai. Nah, apakah posisi Anda hari ini adalah posisi yang menyelamatkan orang lain sebenarnya? Apakah saudara harus ada di dalam posisi yang kita sebut sebagai posisi standby mode? Dan saudara saya ditempatkan pada satu posisi karena ada rencana Tuhan barangkali bagi orang lain, bagi family kita, bagi teman-teman seiman. Coba renungkan sebentar, ya. Posisi kesehatan kita barangkali dimaksudkan Allah agar kita bisa menolong mereka yang lemah dan sakit. Barangkali posisi ekonomi kita juga dimaksudkan Tuhan untuk menolong saudara kita. Atau mungkin mereka yang sedang dalam kesulitan, yang Tuhan akan perlihatkan. Mereka yang dalam keadaan yang sangat kekurangan, yang perlu kita bantu dan kita tolong. Atau barangkali saudara-saudara posisi politik dan jabatan Anda yang mungkin dimaksudkan Tuhan agar kita bisa menyuarakan keselamatan bagi umat Tuhan. Esther pasal yang ke-10 ayat yang ketiga berkata, karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasuerus dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya sebab, perhatikan kata-kata ini, ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Saudara-saudara, saya akan bacakan ayat dari Esther pasal yang ke-9, ayat 9-17, ayat yang cukup panjang. Lalu masuklah Hathach dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Esther. Akan tetapi Esther menyuruh Hathach memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Saudara-saudara, situasi saudara dan saya saat ini sebenarnya mirip dengan apa yang sedang dihadapi oleh Esther dan Mordekai. Mereka terancam karena bahaya, ya. Dan bukan kita juga dalam situasi yang sama, sebenarnya bukan hanya karena bahaya penyakit, tetapi juga bahaya yang memisahkan saudara dan saya dari sumber kerohanian yang selama ini kita bangun. Kita bangun di sekitar Allah, kita bangun di sekitar gereja, kita bangun di sekitar persekutuan kita, satu dengan yang lainnya.
Dan saudara-saudara, bahaya dari social distance, kita terpisah ya dari gereja, dan mereka juga terpisah dari Bait Allah. Kita sedang ada di tengah-tengah bangsa yang sekian banyak masih memerlukan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Allah menyuruh kita untuk waspada dan melihat jalan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Dan dari pengalaman pandemi ini, saudara-saudara, kita tidak akan melupakan sesuatu, yaitu bahwa Tuhan memelihara dan menyelamatkan kita dari bahaya. Dan dari masa pandemi ini kita akan muncul kembali, ya, bukan sebagai gereja yang sedang restarting, kita mulai kembali, gereja yang mengalami refreshing, tetapi kita seperti relaunching, ya, kita muncul kembali dengan kerohanian yang benar-benar baru. Nah, saudara-saudara, tetapi bagaimana Allah menyelamatkan mereka saat keputusan sulit itu harus dibuat? Dan saudara-saudara, mari kita pelajari maksud Allah. Nah, saya tidak perlu menceritakan detailnya dari kitab ini, karena kitab ini sudah sangat terkenal. Tetapi saudara-saudara, saat Haman merencanakan untuk memusnahkan orang Yahudi, mungkin kalau kita pakai bahasa modern, yaitu menghapus Israel dari peta dunia ini. Dan saudara-saudara, Haman merencanakannya dengan cara yang sangat licik, yaitu menggunakan ignorance-nya Raja Ahasweros yang tidak menyadari apa yang dirancang oleh Haman. Ahasweros sama sekali tidak sadar bahwa kewenangan yang ia berikan kepada Haman yang sangat besar itu akan disalahgunakan dan membahayakan bukan hanya sekelompok orang, tetapi jumlah yang sangat besar, termasuk juga nanti permaisurinya yang terancam. Tetapi bagaimana Mordekai dihormati setelah masa puasa orang-orang Yahudi, mereka berkumpul bersama-sama untuk berpuasa selama 3 hari. Saudara-saudara, itu pasti perbuatan Tuhan. Ya, dan puasa menjadi cara menarik perhatian Tuhan tentang adanya sesuatu yang penting, saudara-saudara. Dan lihat bagaimana mereka kembali kepada cara terbaik untuk menghadapi kesulitan mereka, yaitu apa? Mereka mengambil waktu untuk berpuasa. Saudara-saudara, berpuasa di dalam arti yang sesungguhnya, baik menahan diri dan menunjukkan sikap merendah di hadapan Tuhan dan mengakui keadaan diri mereka di hadapan Allah apa adanya. Nah, mungkin kalau saudara-saudara lihat di dalam Perjanjian Baru, sewaktu orang-orang Kristen bersama Paulus dan Barnabas menentukan para penatua, ya mereka akan menentukan para penatua, memilih para penatua. Mereka berdoa dan berpuasa. Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat 23. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa. Perhatikan ya, setelah berdoa dan berpuasa. Puasa dan doa digabungkan, saudara-saudara. Saudara perhatikan di dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat 33. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Saudara-saudara, di situ sudah lihat bagaimana berpuasa dihubungkan dengan doa atau sembahyang. Sedangkan di dalam Perjanjian Lama, berpuasa mungkin masih bisa kelihatan terpisah dari kegiatan doa, karena puasa dikaitkan lebih banyak kepada sikap bertobat, merendahkan diri, berseru, dan menyuarakan kesusahan mereka kepada Allah secara langsung. Dan ini menarik perhatian Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara ingat di dalam Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang ke-5 yang berkata begini, sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Saudara-saudara lihat, the physical is a doorway through which we access the spiritual. Jadi kita sebenarnya menggunakan apa yang fisik untuk masuk kepada hal-hal rohani. Contohnya di dalam firman Allah, Alkitab tentang korban diajarkan, korban penebusan, korban bersalah, saudara-saudara. Dengan melakukannya secara fisik, mengorbankan sesuatu, kita diajari masuk di dalam perkara rohani, diampuni dan seterusnya. Seperti kalau kita mungkin membersihkan mobil kita, membersihkan rumah kita, supaya kita bisa merasa nyaman di dalamnya. Dan saudara-saudara, saya harap agar kita bisa memegang kebenaran ini, bahwa dengan melakukan tindakan nyata berpuasa, kita masuk di dalam dunia yang tidak nyata, yaitu dunia rohani. Hunger, pada waktu kita berpuasa, lapar itu is a feeling of emptiness.
ya, perasaan kosong dan of desire for sustenance. Kita memerlukan topangan. Dan hunger is the state of not having what one needs and yearning for it. Kita membutuhkan, kita mencarinya. Dan memang tentu saja saudara-saudara, Ahasveros tidak tahu yang dilakukan oleh orang Yahudi selama 3 hari berpuasa itu. Saudara-saudara, melakukan puasa dan selama 3 hari itu Esther melakukan sesuatu yang kepada Haman, saudara-saudara, seperti yang dilakukan Haman kepada orang Yahudi. Dan ini adalah cerita yang luar biasa, saudara-saudara, cerita politik yang begitu cantiknya dimainkan. Yang saya sebut sebagai silent plan, hidden agenda, saudara-saudara. Dan Esther pasal yang kelima ayat 12 berkata, lagi pula Haman. Tambahan pula tiada seorang pun yang diminta oleh Esther sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya. Kecuali aku, dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan dia. Nah, saudara-saudara, Haman tidak tahu ya apa yang dilakukan kepada orang Yahudi secara diam-diam, dan sekarang Esther melakukannya kepada Haman. Dan dari situ, saudara-saudara, semua kisah itu menjadi begitu komikal karena Haman yang tadinya mau menggantung Mordekai ternyata malah disuluh Raja Ahasveros untuk memuji-muji Mordekai. Dan saudara-saudara, Haman terjebak di dalam rencananya sendiri. Ya, sementara raja tidak sadar apa yang dilakukannya. Tiang gantungan yang setinggi 20 meter lebih, saudara-saudara, yang ternyata yang didirikan Haman untuk Mordekai ternyata adalah untuk Haman sendiri. Gara-gara kepanikan Haman sendiri, saudara-saudara, dan akhirnya dia dihukum mati. Bahkan, saudara-saudara, harta Haman dan keluarganya, kata firman Allah, diserahkan kepada Esther dan Mordekai. Memang firman Allah di dalam Amsal pasal 22 ayat 22-23 berbunyi begini. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah. Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Saudara lihat ya bagaimana caranya Tuhan melindungi orang yang lemah. Mereka sementara berada di diaspora, mereka menantikan Tuhan dan Allah membela mereka. Esther, saudara-saudara, tidak menangis sewaktu ia berhadapan dengan Haman. Tetapi ia menangis ketika dia berhadapan dengan Ahasveros dan membayangkan akibat dari surat keputusan yang dituliskan Haman yang diberi meterai raja. Dan raja kembali melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia biasa percaya kepada orang-orang. Dan surat keputusan kali ini yang tidak bisa ditarik lagi, kata firman Tuhan. Mordekai dijadikan pejabat negara menggantikan Haman. Dan raja memberikan kewenangan kepada orang Yahudi untuk membela diri mereka sampai kepada membunuh orang yang hendak mencelakai mereka. Coba saudara lihat bagaimana Allah membela mereka setelah mereka 3 hari puasa merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan saudara-saudara, murni tanpa maksud loh untuk merampok orang-orang. Ya, berulang-ulang kali di dalam pasal yang ke-9 disebutkan bahwa mereka tidak menyentuh harta rampasan orang-orang yang akhirnya harus dibunuh oleh karena mereka merencanakan yang jahat. Bahkan kepada anak-anak Haman, 10 anak Haman yang dibunuh, orang Yahudi tidak menyentuh milik mereka. Saudara-saudara, ketika orang Yahudi membunuh lawan mereka yang merencanakan jahat terhadap orang Yahudi di kota Susan, kata firman Allah, ratusan orang. Tetapi saudara-saudara, tidak pernah mereka sentuh. Ya, tidak pernah mereka sentuh semua harta itu. Ya, dikatakan saudara-saudara, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Jadi memang itu adalah sebuah tindakan yang murni dari hati mereka yang diizinkan oleh Allah terjadi. Puasa mereka, saudara-saudara, telah menarik perhatian Tuhan. Dan mereka menerapkan secara serius di masa krisis dan di masa sulit, saudara-saudara, memecahkan masalah mereka dengan berpuasa. Saudara-saudara, untuk mengatasi kesulitan dan meminta pertolongan Tuhan, saudara dan saya harus bisa menarik perhatian Tuhan. Niniwe tidak jadi dihancurkan karena bertobat dan melakukan puasa. Saudara ingat Yunus pasal yang ketiga yang kelima, orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Dan puasa itu, saudara-saudara, dilakukan juga bahkan kepada hewan. Nah, ambil waktu berpuasa secara khusus. Batasi diri saudara dan tahan diri saudara dari makanan atau minuman. Dan kita harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Rendahkan diri kita, saudara-saudara. Karena tanpa itu maka semua yang kita lakukan pun puasa menjadi tidak berguna, kata firman Tuhan. Serahkan ke dalam tangan Tuhan dan biarkan Tuhan sendiri yang bekerja. Maka lihatlah bagaimana ancaman akan berubah menjadi promosi, saudara-saudara. Situasi bahaya menjadi apa? Keselamatan. Dan kerugian
akan mendatangkan keuntungan. Saudara-saudara, bencana membawa hikmah dan berkat. Saudara-saudara, Matius pasal yang ke-10 ayat 39 berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara-saudara, mengatasi masalah-masalah kita bukan dengan cara biasa. Gunakan cara rohani, gunakan cara yang paling disediakan oleh firman Allah, sama seperti orang-orang Yahudi pada masa lalu. Disediakan sebuah cara ketika Esther berkata, ambil puasa 3 hari. Saudara-saudara, kita akan melewati masa pandemi, kita harus bisa melewatinya dengan pertolongan dan kuasa Tuhan. Dan salah satu cara mungkin untuk pulih kembali, bahkan relaunching seperti yang saya katakan tadi. Mari kita ambil waktu berpuasa di hadapan Tuhan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dan lihatlah bagaimana situasi yang tadinya akan membuat kita menjadi begitu sulit, dirubah oleh Tuhan untuk mendatangkan keuntungan dan mendatangkan kebaikan. Amin, saudara-saudara, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami sebagai anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman Allah. Dan kami berdoa Tuhan sekali lagi bahwa banyak kejadian dalam hidup kami yang kelihatannya agak sulit untuk dikontrol, agak sulit untuk dikendalikan. Tetapi dalam peristiwa-peristiwa itu Engkau mengajari kami agar kami berani mengambil tindakan untuk berpuasa. Sebab berpuasa adalah menarik perhatian-Mu Tuhan kepada apa yang sedang kami hadapi. Dan kami akan merendahkan diri kami, menyatakan sikap bertobat kami, dan datang kepadamu dengan seluruh kerendahan hati kami. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Selalu ada jalan bagi seorang anak Tuhan. Selalu Kau sediakan jalan Tuhan, kelepasan bagi kami semua. Terima kasih Yesus. Engkaulah Allah yang melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita sudah mengakhiri kebaktian kita. Marilah kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan kita di Church Online Gereja kami, dan kiranya saudara-saudara akan terus ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Tetap semangat, sekali lagi, di masa pandemi, di masa sulit, tetap jadi berkat bagi sesama kita. Kiranya Tuhan berkati kita semua. God bless.